Pemirsa, ada terobosan baru yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry Persero selama arus mudik dan juga arus balik Lebaran. Apakah itu? PT ASDP Indonesia Ferry Persero menerapkan kebijakan satu tarif atau tarif yang sama dengan kapal ekspres dan juga kapal reguler. Lalu apa saja sih perbedaan fasilitas dari kapal ekspres dan juga kapal reguler? Dan bagaimana tanggapan masyarakat akan tarif satu harga tersebut? Simak liputannya berikut ini. Perjalanan laut dari Pelabuhan Merak di Banten ke Pelabuhan Bakaheni di Lampung masih menjadi pilihan utama bagi para pemudik di libur Lebaran Idul Fitri 2025. Untuk menyambut arus mudik dan balik tahun ini, PT ASDP Indonesia Ferry Persero menerapkan kebijakan tarif satu harga atau single tarif pada layanan kapal ekspres di lintasan Merak Bakaheni. Adapun penerapan diskon tarif berlaku untuk seluruh golongan yang dilayani di Pelabuhan Merak pada periode tersebut dengan besaran diskon tarif untuk kendaraan penumpang berkisar 21–36%. Menurut Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry Persero, Heru Widodo, sistem tarif tunggal ini efektif dalam mendistribusikan arus kendaraan yang biasanya menumpuk di dermaga eksekutif. Dengan adanya pemberlakuan single tarif ini, distribusi kendaraan menjadi merata ke seluruh dermaga di Pelabuhan Merak maupun Bakaheni. Sistem ini juga sebagai bentuk peningkatan pelayanan ASDP demi kenyamanan dan keamanan para pemudik. Ya, awalnya kita menginginkan bahwa single ticketing ini adalah langkah yang efektif untuk mengurai kepadatan kendaraan yang tadinya di Merak, sehingga dapat terurai di arus kendaraan di dermaga eksekutif. Dan alhamdulillah single ticketing ini ternyata sangat efektif sekali, yang kemudian ini bisa memecah atau membagi seluruh kendaraan yang masuk ke dalam pelabuhan ini dibagi ke seluruh dermaga, 7 dermaga yang ada di Merak. Nah, kemudian untuk arus balik juga sama, kami berharap bahwa pemberlakuan single ticketing ini juga bisa memecah arus kendaraan yang tadinya terkumpul di eksekutif, sehingga dapat kita bagi secara merata ke seluruh dermaga. Di satu sisi memang ini adalah bentuk pelayanan kami kepada masyarakat, berharap bahwa Lebaran kali ini masyarakat bisa melaksanakan mudik, melaksanakan arus balik bisa dengan suasana yang aman, nyaman, dengan suasana yang gembira. Ya pemirsa, bisa dilihat saya duduk dengan aman dan juga nyaman. Selain dari itu, di kapal ekspres sendiri juga menyediakan area outdoor yang tentunya menyediakan pemandangan yang indah saat melakukan perjalanan ke Bakaheni. Nah pemirsa, dengan adanya sistem tarif yang baru, kini masyarakat dapat menikmati kapal ekspres dengan harga yang sama dengan kapal reguler. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Berikut informasi lebih lanjut. Ya, kalau saya biasanya kalau dari Sumatera mau ke Pulau Jawa, saya biasa naik kapal ferry, tapi yang ekspres. Karena pertama lebih cepat, bersih, pelayanannya bagus. Apakah lebih, kalau misalnya setiap tahunnya nih Pak memakai kapal, apakah lebih baik dari tahun sebelumnya atau gimana? Kalau sebenarnya lebih baik sih dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kalau kita nunggu kapalnya agak sedikit lama, tapi kalau ini kami cuma nunggu kurang lebih sekitar 10 menit, 5 menit naik kapal langsung. Saya kalau setiap tahun pulang naik kapal mulu. Fasilitasnya tahun ini seperti apa? Masih seperti sama aja ya kayak tahun lalu. Ada ruang AC-nya, ada ruang tidurnya juga, ada tempat buat makan, restonya, jadi enak buat di sini. Sudah sering. Oke, kalau kan udah sering, fasilitasnya di kapal ini seperti apa sih? Kalau fasilitasnya cukup memadai ya, komplit ya, toilet ada bersih, terus makanan juga banyak, tempatnya juga enak kok, dingin kok, ya full AC pokoknya. Kalau pakai kapal reguler jelas antrian lebih panjang. Udah itu fasilitas agak sedikit kurang. Pertama dari segi toilet, ruang tunggu dan lain sebagainya. Tapi kalau di kapal ekspres ini pertama lebih bersih, lebih cepat. Udah itu fasilitas lebih lengkap. Kalau
bagus sih kapal ekspres gitu, lebih cepat nyampe dan lebih enak juga. Kalau kalau reguler kan kita mungkin agak lama ya, nunggu sampai 3 jam, 2 jam baru nyampe turun kapal. Fasilitas yang paling disukai dari kapal ekspres apa? Kemungkinan tempat duduk yang di dalam ruang sama di sekitar sini buat lihat pemandangannya, buat foto-foto juga bagus. Reguler sih saya kemarin pernah sih, cuma ikut saudara, tapi lebih enak ekspres karena selain cepat ya, yang kedua juga tempatnya nyaman, parkiran juga enak di bawah. Sebenarnya kalau dengan harga yang kami bayarkan ini sebenarnya harganya masih relatif murah lah, standar lah. Karena sesuai dengan pelayanan dan kapalnya, pengalaman saya dari tahun ke tahun lebih cepat ketimbang yang reguler. Memberikan keuntungannya? Ya pasti. Kemungkinan lebih bagus kalau ini ya, lebih murah jatuhnya ya kalau reguler. Bagus sih menurut saya, jadi banyak juga yang masuk ke eksekutif. Pastinya tentu memberikan keuntungan penumpang. Apa saja keuntungannya? Yang pertama dari tarif biasanya kita lebih dipermudah, dibantu, dan lebih murah pastinya. Perbedaan utama antara kapal ekspres dan reguler terletak pada kecepatan dan fasilitas. Kapal ekspres memiliki waktu tempuh yang lebih singkat karena menggunakan kapal dengan kecepatan lebih tinggi. Selain itu, fasilitas yang tersedia di dalam kapal jenis ini tergolong modern. Mulai dari kursi individu yang nyaman seperti di dalam pesawat, ruangan ber-AC, hingga hiburan audio dan video. Kapal ini juga lebih senyap karena mesin dan desainnya memang difokuskan pada kenyamanan perjalanan dalam waktu singkat. Kebersihan ruangan dan toilet pun menjadi prioritas utama. Kami berkesempatan bertemu langsung dengan kapten yang mengendarai kapal, yakni Kapten Dwi Irianto. Dwi mengatakan pelayanan kepada penumpang diberikan secara menyeluruh, mulai dari pembelian tiket, proses naik kapal, hingga perjalanan dan turun di pelabuhan tujuan. Sepanjang musim mudik Lebaran tahun ini, perjalanan di laut berlangsung tanpa kendala dan juga kepadatan. Tak hanya terasa oleh penumpang, sistem tarif tunggal juga turut dirasakan oleh kapten kapal karena dapat melihat peningkatan pemudik di kapal ekspres. Kebetulan selama musim mudik Lebaran sekarang ini sangat lancar, ya, nggak ada kemacetan. Jadi gini, kita melayani penumpang itu bukan hanya di atas kapal, tapi bagaimana dari awal hingga akhir dari penumpang itu membeli tiket dengan mudah, kemudian menuju ke kapal, terlayani di atas kapal, sampai turun, alhamdulillah tahun ini sangat lancar, nggak ada kepadatan. Dengan sistem single tarif ini ya otomatis mereka diuntungkan lah, kesempatan yang tahun lalu belum mudik, sekarang mudik. Ada kemarin saya ketemu penumpang, waktu saya keliling menyapa penumpang, itu saya seneng banget, saya 3 tahun nggak mudik, baru sekarang kayak dan murah kayak gitu. Keberhasilan skenario pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini tentunya menjadi catatan positif bagi ASDP. Direktur Utama ASDP menyebut penerapan sistem yang berhasil tahun ini akan menjadi acuan untuk peningkatan pelayanan di masa mendatang. Salah satunya adalah rencana pemberlakuan kembali single ticketing untuk musim mudik tahun depan. Berkeberhasilan skenario yang kita terapkan di masa Lebaran tahun ini, saya kira ke depan perlu kita lanjutkan kembali. Meskipun ada beberapa evaluasi yang kemudian bisa kita meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, termasuk salah satunya adalah pemberlakuan kembali misalnya single ticketing untuk arus mudik tahun depan, sehingga nanti untuk bisa kita terapkan, sehingga masyarakat juga merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang ketika mereka melaksanakan mudik Lebaran dengan menggunakan ASDP. Tentu
kebijakan single tarif ini diharapkan tak hanya meningkatkan kenyamanan penumpang, tetapi juga membuat perjalanan lebih efisien dan terjangkau bagi semua kalangan. Dengan adanya sistem single ticketing bagi kapal reguler dan juga ekspres di harga yang sama, masyarakat dapat menikmati kapal ekspres dengan nyaman dan juga efisien. Demikian Salma Wijaya dan juru kamera Ajat CNBC Indonesia Beyond Business.